tujuan umumnya yaitu memberikan pengetahuan yang komprehensif tentang dasar-dasar proses pemesinan dan mesin perkakas seperti proses forming, molding, metrologi, dan aplikasi terhadap kualitas produk dan analisis sistem manufaktur. Nah, untuk tujuan khususnya yaitu mampu menentukan kualitas pemesinan dan menentukan parameter pemesinan. Nah, di sini ada istilah-istilah yang mungkin akan ada pada materi seperti machinability, yaitu kemampuan proses. Yang kedua ada toleransi. Yang ketiga ada surface finish, yang artinya adalah kehalusan permukaan. Yang keempat ada duktil atau ulet. Nah, yang kelima ada hardness atau kekerasan. Nah, terakhir ada strength atau kekuatan. Nah, di sini ada penjelasan tentang kemampuan proses atau machinability, yang dimana machinability adalah kemudahan material dipotong menggunakan pahat dengan parameter pemesinan tertentu. Nah, untuk kriteria-kriterianya sendiri yaitu yang pertama ada umur pahat, yang kedua ada gaya dan tenaga, yang ketiga ada kehalusan permukaan. Nah, yang keempat adalah kemudahan pembuangan gram. Nah, di sini ada satuan ukurannya yang disebut performance rating atau MR, yang dimana jika MR lebih besar dari 1, maka dapat dijelaskan bahwa material mudah dipotong. Nah, jika MR lebih kecil dari 1, maka dapat dijelaskan bahwa material sulit dipotong. Nah, di sini ada karakteristik material yang mempengaruhi kemampuan proses. Nah, yang pertama ada kekerasan material tinggi, yang artinya kehalusan pahat cepat sehingga dapat menyebabkan umur pahat menjadi pendek. Nah, yang kedua ada kekerasan material rendah, yang artinya material menjadi ulet atau ductile sehingga dapat menyebabkan permukaan potong menjadi jelek. Solusinya sendiri yaitu cold drawing untuk meningkatkan kekerasan. Nah, yang ketiga ada kekuatan material tinggi, yang artinya di mana gaya potong, energi, temperatur potong meningkat sehingga dapat menyebabkan material sangat sulit untuk dipotong. Nah, di sini ada karakteristik kimiawi material yang dapat mempengaruhi kemampuan proses. Yang dimana yang pertama adalah kandungan karbon meningkat sehingga kekuatan dan kekerasan meningkat dapat menyebabkan kemampuan proses menurun. Yang kedua ada kandungan manganese dan nikel meningkat, yang artinya kekuatan dan kekerasan meningkat sehingga dapat menyebabkan kemampuan proses dapat menurun. Nah, di sini ada rating kemampuan proses yang dimana dijelaskan dalam tabel itu dijelaskan tentang beberapa macam work material seperti base steel, low steel carbon, yang dimana di sini setiap material itu memiliki brittle hardness dan juga machinability rating. Nah, di sini contohnya ada base steel yang memiliki brittle hardness dari rentang 180 sampai 220 dengan machinability rating 1.00, yang artinya bahwa work material base steel itu mudah untuk diproses. Mungkin seterusnya saja. Nah, di sini selanjutnya ada toleransi dan kehalusan. Dalam tabel ada beberapa kolom seperti toleransi capability dan surface finish. Nah, di sini ada machine operation juga seperti turning, boring, drilling, broaching. Nah, di sini setiap machining operation dijelaskan untuk toleransi dan surface finish-nya. Seperti turning yang memiliki toleransi capability kurang lebih 0,025, yang dimana surface finish-nya 0,8, dan mungkin seterusnya saja. Nah, di sini ada relasi antara toleransi dan biaya manufaktur. Mungkin dapat dijelaskan secara singkat bagaimana untuk dalam gambar ini mudah dipahami, karena semakin kecil toleransi, maka akan semakin besar juga biaya manufaktur. Nah, di sini ada kehalusan permukaan potong. Faktor geometrinya sendiri yaitu yang pertama ada jenis operasi pemesinan, geometri pahat. Yang ketiga ada kecepatan makan atau feed. Untuk faktor material yang bekerja, yang pertama ada pengaruh build up edge atau BUE yang terbentuk pada ujung pahat.
Yang kedua ada gram yang bergesek kembali dengan material. Nah, yang ketiga ada material yang robek karena sifat material yang ulet. Yang keempat ada crack yang terbentuk karena sifat material yang getas. Yang kelima ada friksi antara tool plank dengan permukaan baru yang terbentuk. Kehalusan permukaan potong, faktor getaran dan mesin perkakas. Nah, di sini ada getaran mesin atau pahat potong, yang dimana bila getaran mesin terjadi dapat menyebabkan gelombang pada permukaan. Nah, yang kedua ada defleksi pictures, yang dimana jika defleksi picture terjadi dapat menyebabkan benda-benda kerja bergetar. Nah, di sini ada solusi untuk mengurangi getaran. Yang pertama ada menambah kekakuan atau memberikan peredam pada fixture. Yang kedua ada mengurangi kecepatan makan dan kedalaman potong untuk mengurangi gaya potong. Nah, yang ketiga ada merubah desain pahat untuk mengurangi gaya potong. Nah, di sini ada pemilihan parameter pemesinan, pemilihan kecepatan makan dan kedalaman potong bergantung kepada, nah, yang pertama ada pahat, yang kedua ada rogning atau finishing, yang ketiga ada kendala kecepatan makan pada rogning, yang keempat ada kehalusan permukaan yang diinginkan. Yang dimana pada pahat ini memiliki 2 poin. Poin yang pertama adalah material pahat yang keras, mudah patah sehingga digunakan pada kecepatan makan yang rendah. HSS lebih keras sehingga dapat digunakan pada kecepatan makan yang tinggi. Nah, dalam poin rogning atau finishing dijelaskan bahwa rogning dilakukan pada kecepatan makan yang tinggi berkisar 0,5 sampai 1,25 mm per rep. Poin yang kedua adalah finishing dilakukan pada kecepatan makan yang rendah berkisar sekitar 0,125 sampai dengan 0,4 mm per rep. Nah, untuk poin kendala kecepatan makan pada rogning hanya ada satu, yaitu MRR maksimum bergantung pada pahat dan material. Nah, untuk poin yang terakhir adalah kehalusan permukaan yang diinginkan, yang dimana poinnya adalah kecepatan makan mempengaruhi kehalusan permukaan. Di sini ada optimasi kecepatan potong, yang dimana fungsi tujuannya maksimasi kecepatan produksi. Yang kedua adalah minimasi biaya produksi atau unit cost, yang dimana maksimasi kecepatan potong itu memiliki elemen kontribusi. Yang pertama ada part handling time atau TC, yang kedua ada machining time TM, yang ketiga ada tool change times, yang keempat ada NP, number of piece cut in one tool load. Nah, di sini ada minimasi biaya per unit. Komponen biayanya yang pertama ada cost of part handling time, yang kedua ada cost of machining time, yang ketiga ada cost of tool change times, yang keempat ada tooling cost. Nah, yang di sini ada pertimbangan dalam perancangan produk. Jika dimungkinkan, produk dirancang tanpa memerlukan proses pemesinan, yang dimana memanfaatkan net shape proses seperti precision casting, closed die forging, plastic molding, dan lain-lain. Yang dimana penentuan toleransi disesuaikan dengan fungsi komponen dengan mempertimbangkan kemampuan proses pemesinan. Poinnya adalah toleransi yang terlalu ketat dapat membuat biaya semakin tinggi. Poin yang ketiga adalah kehalusan permukaan disesuaikan dengan fungsi dan estetika. Poin yang keempat adalah sudut-sudut yang tajam sebaiknya dihindari. Poin yang kelima, hindari perancangan lubang atau boring yang di dalam. Poin yang keenam ada gunakan ukuran komponen yang standar. Poin terakhir adalah komponen dirancang agar cukup kuat untuk pencengkaman dan proses pemesinan. Nah, di sini ada pertimbangan dalam perancangan produk yang kedua. Yang pertama ada
hindari undercut. Undercut adalah tambahan proses dan setup, yang dimana undercut akan memerlukan tambahan proses dan setup. Nah, yang kedua ada gunakan material yang memiliki kemampuan pemesinan yang baik. Nah, poin terakhir adalah rancang fitur-fitur pemesinan yang meminimasi setup dan proses menggunakan part-part standar. Mungkin gambarnya seperti yang ada di dalam gambar. Nah, di sini ada cairan pendingin untuk proses pemesinan. Jadi, cairan pendingin digunakan pada pemotongan logam atau proses pemesinan untuk tujuan. Yang pertama ada untuk memperpanjang umur pahat, yang kedua mengurangi deformasi benda kerja, yang ketiga ada meningkatkan kualitas permukaan hasil pemesinan. Nah, untuk cairan pendingin yang digunakan ada 4 jenis. Nah, yang pertama ada rice oil atau minyak murni, yang kedua ada soluble oil, yang ketiga ada semi-synthetic fluids atau cairan semi-sintetis, yang terakhir ada synthetic fluids yang artinya cairan sintetis. Nah, di sini ada cara pemberian cairan pendingin pada proses pemesinan. Nah, cara yang pertama adalah dibanjirkan ke benda kerja. Pada pemberian cairan pendingin ini, seluruh benda kerja di sekitar proses pemotongan dibanjiri dengan cairan pendingin melalui saluran cairan pendingin yang jumlahnya lebih dari itu. Nah, mungkin untuk contohnya dapat kalian lihat pada gambar tersebut. Kurang lebih prosesnya seperti ini. Nah, yang kedua ada disemprotkan jet application of fluid. Pada proses pendinginan dengan cara ini, cairan pendingin disemprotkan langsung ke daerah pemotongan. Sistem pendinginan benda kerja adalah dengan cara menampung cairan pendingin dalam suatu tangki dengan dilengkapi dengan pompa yang dilengkapi filter pada pipa penyedotnya. Nah, untuk proses kerjanya sendiri mungkin kurang lebih sama seperti yang ada dalam gambar. Untuk proses yang ketiga ada dicabutkan atau misapplication of fluid, yang dimana pemberian cairan pendingin dengan cara ini, cairan pendingin dikabutkan dengan menggunakan semprotan udara dan kabutnya langsung diarahkan ke pemotongan. Kurang lebih prosesnya seperti yang tertera dalam gambar. Nah, di sini ada pengaruh cairan pendingin pada proses pemesinan. Fungsi utamanya yang pertama adalah memulmasi proses pemotongan khususnya pada kecepatan potong rendah. Fungsi yang kedua, mendinginkan benda kerja khususnya pada kecepatan potong tinggi. Poin yang terakhir adalah membuang bram dari daerah pemotongan. Nah, untuk fungsi kedua cairan pendingin adalah melindungi permukaan yang disayat. Poin yang kedua, memudahkan pengambilan benda kerja karena bagian yang panas telah didinginkan. Nah, di sini ada pengaruh proses pemesinan menggunakan cairan pendingin, yang dimana pengaruhnya itu sebagai poin-poin berikut. Poin pertama ada memperpanjang umur pahat. Poin yang kedua mengurangi deformasi benda kerja karena panas. Poin yang ketiga permukaan benda kerja menjadi lebih baik. Poin terakhir mengurangi penanganan bram. Nah, untuk hasilnya mungkin dapat dilihat seperti yang ada di dalam gambar. Nah, di sini terakhir ada kriteria pemilihan cairan pendingin. Nah, yang pertama ada unjuk kerja proses, di mana unjuk kerja proses sendiri memiliki beberapa poin seperti kemampuan pengantar panas, kemampuan pelumasan, pembuatan bram, pembentukan kabut fluida, kemampuan cairan membawa bram, pencegahan korosi, dan terakhir stabilitas cairan. Terus ada juga harga, keamanan terhadap lingkungan, keamanan terhadap kesehatan. Nah, mungkin cukup sekian saja materi video ulasan materi kali ini. Mohon maaf bila saya banyak salah, karena saya sendiri juga masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.